hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bah guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja kalau dengan katanya Gus naturalisasi gitu? Atau Gus swasta atau apa itu? Atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng, jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Nah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi Kiai tidak bisa menjadi Gus lagi, atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi Kiai gitu ya. Dan Nyun Sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu. Ya, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Nah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten matur suwun sangat. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya ada medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor undang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi. Nabi Musa loh, nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh masih diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu.